Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Azmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 21 April 2025, tepatnya satu minggu yang lalu pada hari Senin, umat Katolik digemparkan dengan berita duka, berita wafatnya Paus Fransiskus, pimpinan umat Katolik, teman-teman. Dan berita itu pun tidak luput daripada sorotan netizen Indonesia. Bahkan pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengutus Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi, sebagai utusan dari Republik Indonesia untuk menghadiri acara pemakaman dari Paus Fransiskus tersebut, teman-teman. Namun di sini yang jadi sorotan netizen Indonesia adalah bahwa Bapak Jokowi terekam kamera sedang mengangkat tangan, menadahkan tangan ke langit mendoakan Paus Fransiskus. Ada yang mengatakan kalau Bapak Jokowi sedang membacakan surat Al-Fatihah kepada Paus Fransiskus. Namun sebelum kita lanjut pembahasannya, teman-teman, coba kita lihat beberapa video ini yang dimana Bapak Jokowi ini terekam kamera mulai dari keberangkatan sampai tiba di tempatnya Paus Fransiskus, teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Tiba di Roma, teman-teman ya, Presiden ke-7 disambut Dubes Indonesia untuk Italia. Di sini Bapak Jokowi terekam sedang baru saja tiba di Roma ya, di Italia. Disambut duta besar ya. Di sini sudah tiba di tempat Paus Fransiskus, tempat disemayamkannya Paus Fransiskus. Disambut, dipersilakan untuk masuk lokasi. Terlihat ini kalau Bapak Jokowi sebagai salah satu utusan daripada pemerintah Indonesia, teman-teman ya. Di sini sudah hampir sampai di kompleksnya disemayamkan Paus Fransiskus. Dan di sini sangat jelas sekali kita lihat, teman-teman ya, bahwa Bapak Jokowi ini mengangkat tangan mendoakan Paus Fransiskus. Coba kita zoom dulu, teman-teman. Ya, sangat jelas sekali ya. Di sini Bapak Jokowi mengangkat tangan mendoakan Paus Fransiskus. Ada yang mengatakan, netizen itu berkata kalau Bapak Jokowi ini membacakan Al-Fatihah, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, awalnya beliau mengantri ya, menunggu giliran untuk mendoakan Paus Fransiskus, dan kemudian setelah mendapatkan izin daripada pihak Vatikan, lalu beliau mendekati jenazah ataupun peti-nya, peti Paus Fransiskus, dan mengangkat tangan, teman-teman. Kurang lebih sekitar 5 detik ataupun 7 detik mengangkat tangan membacakan sesuatu yang kita sama-sama tidak tahu sebenarnya ya. Namun di sini yang perlu kita soroti, teman-teman, timbul pertanyaan 3 macam.
Yang pertama, apabila ada seorang non-muslim meninggal dunia, apakah itu sahabat kita, teman kita, ataupun tetangga kita, apakah kita boleh melayat? Apakah boleh kita berkunjung untuk melihat jenazahnya? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh mendoakannya? Dan yang ketiga, sebatas apa toleransi dalam agama Islam terkait dengan orang non-muslim yang meninggal dunia? Kita jawab yang pertama, teman-teman, apakah kita boleh melayat kepada rumah duka non-muslim? Tentunya segala kebaikan itu tentunya diajarkan oleh umat Islam, diajarkan dalam agama Islam. Selagi itu tidak ada melanggar dalam syariat Islam, kita masih diperbolehkan untuk menyampaikan belasungkawa terhadap keluarganya yang ditinggalkan. Tetapi jangan mengikuti ritual dalam agama mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh mendoakan kepada Allah agar non-muslim ini, yang kafir ini, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya ini kita kembali kepada sejarah baginda Muhammad SAW, di mana beliau merupakan contoh tauladan bagi kita, bahwa Nabi SAW pernah ditegur Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala Abu Thalib meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya agar diampuni, teman-teman. Lantas kemudian turun teguran kepada baginda Muhammad SAW di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidaklah bagi Nabi atau orang beriman itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, kaum musyrikin, biarpun kerabatnya, setelah terbukti dia adalah orang-orang kafir, tempatnya di neraka. Nggak boleh memohonkan ampun untuk mereka. Apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non-muslim kalau ada tetangga kita tidak Islam meninggal dunia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang, jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan pula makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh, lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa, menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Dari penjelasan Ustaz Abdul Samad dan Buya Yahya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mendoakan non-muslim yang sudah meninggal di dalam agama Islam, di dalam ajaran Islam, itu dilarang sekali, teman-teman. Meskipun mereka adalah sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, ataupun siapapun, maka itu dilarang di dalam agama Islam. Dan jawaban yang ketiga, bagaimana batasan toleransi dalam agama Islam? Tentunya kita berdalilkan kepada surat Al-Kafirun yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tentunya di dalam agama Islam, masalah toleransi itu sangat dijunjung tinggi, teman-teman. Bahkan Rasulullah SAW sebagai panutan kita bersama, beliau tidak memutuskan silaturahim dengan non-muslim. Beliau masih ada hubungan-hubungan, baik hubungan sosial, hubungan bermasyarakat. Tetapi masalah perkara dalam agama, dalam syariat, dalam akidah, tentu dilarang mencampur adukkannya. Maka dengan demikian perlunya kita mempelajari tauhid kita, memperdalam akidah kita, agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan kita ini, teman-teman. Apakah Bapak Jokowi tidak mengetahui hal ini, prinsip dalam agama Islam? Wallahu a'lam, mudah-mudahan beliau tahu, teman-teman. Tetapi kalau seandainya beliau tahu itu dilarang dalam agama Islam, kenapa beliau melakukannya? Nah, tentu jawabannya mungkin itu akan timbul, nah dia kan sedang berkunjung, sedang menjalankan toleransi. Ya betul, sedang menjalankan toleransi. Tetapi dalam agama Islam, sekali lagi kita ingatkan bahwa mendoakan orang yang mati, yang non-muslim, di dalam ajaran Islam dilarang, teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silakan tinggalkan komentarnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.